Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Bersyukur untuk setiap kasih setia Tuhan yang boleh senantiasa Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Mazmur pasal yang ke-33 ayat yang ke-16 sampai yang ke-19 dengan tema Allah sumber kekuatanku. Daud dalam perjalanan hidupnya mengalami banyak hal. Ia adalah seseorang yang dipilih oleh Allah untuk menggantikan Saul sebagai raja bagi bangsa Israel. Dalam perjalanan sebelumnya dan sesudahnya menjadi raja, sangatlah berlika-liku. Selain itu, sebagai seorang yang pandai dalam berperang, ia juga suka memuji Tuhan. Dapat kita lihat dalam kitab Mazmur, hampir sebagian besar ditulis oleh Daud sebagai ungkapan isi hatinya selama ia menjalani hari-harinya bersama dengan Tuhan. Pasal yang ke-33 ayat yang ke-16 sampai yang ke-19, salah satu pujian yang menjadi gambaran tentang keterbatasan manusia dalam hidupnya, yaitu yang pertama, gambaran seorang raja yang tidak dapat mengandalkan kekuasaannya sebagai seorang raja sekalipun besar kekuasaannya. Hal ini menjelaskan bahwa kedudukan ataupun posisi seseorang tidak dapat menjamin kehidupannya akan tetap aman dan baik-baik saja dalam hidupnya. Ayat yang ke-16 bagian A. Yang kedua, pahlawan tidak akan tertolong oleh besar kekuatannya. Kekuatan seseorang secara fisik akan melemah seiring berjalannya waktu. Ketika masuk dalam usia remaja sampai pada dewasa muda, kekuatannya masih baik. Tetapi ketika masuk di usia senja, kekuatan seseorang akan melemah. Hal ini pun tidak dapat diandalkan. Artinya, kekuatan kita sebagai manusia terbatas dan tidak dapat menjamin untuk bermegah. Ayat yang ke-16 bagian B. Dan yang ketiga, kuda sebagai binatang yang tangkas dalam berperang. Kuda menjadi binatang yang diandalkan dalam berperang karena dianggap sebagai binatang yang tangkas, memiliki kecepatan yang baik. Tetapi Daud mengatakan hal ini pun sia-sia, tidak ada artinya. Tidak bisa berharap sepenuhnya kepada kuda karena kuda hanya sebagai salah satu alat, bukan sebagai kemenangan yang pasti. Hal ini menggambarkan bahwa kemampuan seseorang yang ia miliki tidak dapat menjadi andalan untuk menjalani hari-harinya karena juga terbatas. Ketiga hal di atas menjadi gambaran bahwa semuanya bersifat terbatas dan sementara. Hal ini tidak dapat menjadi jaminan untuk kita dapat melalui hari-hari yang ada sebagai orang percaya. Keadaan saat ini bukanlah semakin baik, tetapi semakin jahat. Dan kita tidak akan mampu melaluinya sendiri. Allah sebagai sumber kekuatan kita yang tidak dapat digantikan oleh apapun. Hal ini ditegaskan oleh Daud pada ayat yang ke-18 dan 19. Orang percaya harus memiliki rasa takut kepada Allah. Rasa takut kepada Allah membuat kita bergantung kepadanya. Kita tahu Ia sumber segalanya dalam hidup kita dan Ia memiliki jaminan yang pasti atas hidup kita sehingga kita mengharapkan kasih setianya. Kasih Allah menyadarkan keterbatasan kita sebagai manusia sehingga kita berharap kepada kasih Allah, membuat kita menyadari betapa pentingnya kehadiran Allah dalam hidup kita untuk memberikan kelepasan dan memelihara hidup kita. Saudara-saudari, keterbatasan kita sebagai manusia harus menyadarkan kita bahwa kita tidak dapat mengharapkan apapun yang ada di bumi ini dan yang kita miliki. Allah adalah sumber kekuatan kita. Dia satu-satunya yang dapat memberikan pengharapan yang pasti dan menolong hidup kita dengan rasa takut kepadanya dan berharap akan kasih setianya. Demikian renungan firman Tuhan saat ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.